Hello NH people, welcome back to episode edisi sore ngopi bersama dokter. edisi ngopi sore. Edisi ngopi sore bersama dokter Amaranto. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi ya dok ya. Ya. Dokter, apakah benar bahwa hipertensi yang tidak diurus itu akan menjadi silent killer? Yang artinya kan silent killer itu kan menyeramkan dok. Apa sih yang membuat hipertensi itu menyeramkan? Baik, kita akan jelaskan satu persatu ya. Tidak secara langsung bahwa hipertensi itu akan menyebabkan silent killer, tapi salah satu penyebab cikal bakalnya adalah hipertensi. Silent killer dikatakan adalah serangan jantung yang kadang pada beberapa pasien itu tidak diketahui bahwa dia mempunyai penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini awalnya adalah ditemukannya adanya hipertensi terlebih dahulu. Makanya kita yang pada usia-usia muda, dewasa muda, kita harus menangkap hipertensi di awal dulu supaya kita dapat mengubah gaya hidupnya, kita memberikan obat-obatan pada saat early supaya tidak akan terjadi penyakit jantung yang menjadi silent killer di masa depan. Silent killer yang paling banyak terjadi adalah pada saat kita lagi berolahraga, kita lagi bersantai, kita lagi makan, kita lagi minum seperti yang dilihat di sosial media ya, sementara lagi main badminton lalu tiba-tiba serangan jantung. Nah, hal-hal itulah yang kita bilang adalah suatu silent killer atau pembunuh yang tidak terlihat seperti maling gitu ya. Nah, kita untuk menangkap maling kita harus mencari dulu kenapa kok dia maling. Nah, untuk hipertensi itu maka kita cari tahu dulu apakah Anda mempunyai hipertensi atau tidak. Oh, oke dokter. Gitu Berarti ya. salah satu case memang saat ini dok ya bermain bulu tangkis, Ya. tiba-tiba bisa langsung geblak itu karena hipertensi itu kan dok? Ya itu karena mungkin dia mempunyai hipertensi yang tidak diketahui ya. Dan salah satunya mungkin dia serangan jantung atau adanya penyumbatan di saluran pembuluh darah di jantung. Tapi kita harus tahu bahwa silent killer itu tidak hanya penyakit jantung aja, ada juga yang namanya stroke ya. Nah, itu penyakit-penyakit pembuluh darah itu awalnya adalah dari hipertensi dulu. Maka kalau ada orang kena hipertensi, kita harus cari tahu penyebabnya dia itu apa. Apakah ada gangguan di jantung, apakah ada gangguan di otak, apakah ada gangguan di metabolik. Nah, obesitas, kita mau mencari tahu penyebabnya apa. Karena ingat bahwa orang yang hipertensi tidak selamanya harus minum obat selama kita bisa mengetahui penyebabnya itu apa. Kalau kita bisa mengetahui penyebabnya, maka kita dapat mengobati pasiennya tanpa obat. Oke, baik, luar biasa. Dokter Amaranto Santoso Ongko ya? Iya, sorry. Dokter Amaranto Santoso Ongko. Iya, ya, betul. Merupakan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Dokter ini memang hits sekali. Dokter sudah ini dok ya, punya Instagram sendiri yang memang dikelola oleh tim ya dok ya? Ya oleh tim, cuman memang mayoritas kita selalu berkecimpung di sana untuk dapat mengikuti perkembangan zaman sekarang apa dan yang akan dibutuhkan oleh kalian-kalian di NH People juga supaya bisa follow juga mungkin ya. Iya, oke, luar biasa. Dokter ini juga dokter favorit ya di NH dok ya? Amin. Ada yang menyebut dokter Amaranto itu mirip dengan dokter Tirta. Betul, karena gaya saya itu yang langsung menjelaskan. Siap. Iya. Berarti dokter Amaranto juga sering kan dok lihat kontennya dokter Tirta kira-kira? Cukup sering juga ya, saya tertarik dengan open heart-nya beliau ya, yang dalam menjelaskan segala sesuatu itu gamblang dan jelas, dan juga gaya hidupnya yang sekarang lagi mulai saya ikuti ya dokter Tirta. Kalau misalnya mendengarkan podcast ini mungkin kapan-kapan kita bisa maraton bareng. Waduh, iya. Karena salah satu memang olahraga terbaik di hidup ini ya, di segala usia sebenarnya adalah jogging, lari, maraton, renang. Itu paling baik sih. Selain podcast ini ya, karena podcast sama Kenia ini juga meningkatkan heart rate, ya itu menyebabkan hidup juga lebih sehat gitu ya. Oke, siap. Dokter, kembali ke hipertensi. Kan kalau tidak diurus akan menjadi silent killer. Nah, kira-kira bagaimana cara mengurus hipertensi yang kita sudah derita, dok? Nah, untuk memang bagi penderita-penderita yang sudah memang terdiagnosis sebagai hipertensi, itu kita harus yakinkan dulu, karena hampir 75% pasien-pasien yang datang itu ternyata dia bukan hipertensi. Tapi dia lihat di sosial media, lalu dia memeriksa sendiri atau memeriksa ke klinik terdekat, tapi pemeriksaannya hanya 1 kali, dan mungkin posisi dalam melakukan pemeriksaan itu salah, dan dia tahu tensinya ternyata tinggi nih, 150, 160. Nah, sejak saat itu dia mulai kepikiran
kepikiran, mulai takut, mulai browsing. Nah, hal itu adalah psychological factor yang dapat meningkatkan tonisitas daripada pembuluh darah yang akan menjadi hipertensi. Jadi orangnya ternyata nggak hipertensi, mikir dirinya hipertensi, malah jadi hipertensi. Nah, hal itu kita harus pergi ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang bagus agar terdiagnosis secara tepat bahwa Anda itu terkena hipertensi dulu atau tidak. Karena salah kalau kita ternyata mendiagnosis hipertensi sendiri, minum obat sendiri, terus on and off. Kadang kalau tensinya tinggi minum, kalau tensinya rendah nggak diminum, nah itu yang salah. Nah, kalau memang sudah pergi ke dokter, sudah pemeriksaan, kita katakan hipertensi itu bila tensinya di atas 130/90 yang dilakukan di fasilitas kesehatan selama 2 kali kunjungan. Kalau memang dokter sudah menyatakan kamu hipertensi, maka kamu sudah hipertensi. Kalau misalnya takut pergi ke dokter, apakah bisa nggak dok beli alat di rumah? Boleh, namanya ambulatory blood pressure. Kita periksa sendiri di rumah, 2 kali pemeriksaan pagi, 2 kali pemeriksaan malam, lalu setelah seminggu pergi ke dokter supaya kita dapat melihat apakah memang hipertensi atau tidak. Kalau memang sudah hipertensi, maka yang pertama adalah bukan obat. Yang pertama selalu adalah lifestyle modification. Pertama dari psikisnya, psychological factornya dihilangkan dulu, rasa cemas, rasa panik, rasa takut ya. Yang kedua, apakah healthy lifestyle-nya sudah terpenuhi, sudah olahraga rutin atau tidak, ya jogging, ya lari, ya sepedaan ya, ya renang, itu sudah diperbaiki atau belum. Lalu juga pola makannya bagaimana dan juga obesitas atau tidak. Ada yang namanya BMI calculator. Sekarang itu kita sudah di dunia yang penuh dengan ChatGPT, dengan DeepSeek, dengan AI, itu ada bantuannya di sana. Anda tinggal menuliskan berat badannya Anda, tinggi badan Anda, dan akan dihitungkan body mass index-nya berapa supaya Anda tahu Anda di obesitas atau tidak. Kalau 3 hal itu sudah diperbaiki tapi ternyata tensi tetap tinggi, barulah kita masuk mulai dengan pengobatan. Nah, menarik dok. Pengobatan apa ini yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hipertensi? Nah, untuk kita memberikan obat hipertensi sebenarnya banyak sekali golongannya. Nah, lebih baik memang konsultasi dengan dokter supaya kita bisa memilihkan obat hipertensi yang tepat untuk Anda. Karena ada pemberian obat pada usia yang sudah lanjut usia, yang masih dewasa muda, yang masih remaja, itu pilihannya beda. Dan juga apakah ada gangguan organ jantung, organ otak, organ ginjal, itu akan menjadikan penentuan kita dalam memilih obat hipertensi yang tepat untuk Anda. Dan juga target daripada pengobatan kita itu apa. Target short term sama long term, targetnya apa. Kalau yang short term maka kita akan menurunkan tekanan darah. Untuk yang long term kita akan melindungi organ-organ yang mau kita lindungi. Dan sampai kapan kita mau minum obat, supaya kalian tidak tergantung dengan obat terus. Gitu. Baik dokter. Berbicara mengenai hipertensi ada kaitannya dengan stem cell dok. Boleh dijelaskan dok, stem cell itu apa sih dok? Nah, ini agak menarik karena kita memang sudah hidup di kondisi yang sudah future medicine ya. Di dalam future medicine memang ada yang namanya stem cell ya. Tapi selain stem cell kita harus garis bawahi tadi yang utama adalah pilar-pilar lifestyle modification. Salah satu daripada lifestyle modification yaitu dengan stem cell rejuvenation. Kita ada stem cell, kita ada plasma yang conditioning, kita membuat plasma di dalam tubuh kita menjadi muda kembali yang sudah ada tentunya di NH ini. Kita juga bisa menggunakan autologus ataupun allogenik. Autologus yang dari darah kita untuk darah kita juga. Atau yang allogenik yang dari darah orang lain yang sehat yang sudah dipurifikasi menjadi untuk kita. Nah, untuk stem cell sendiri ada 2, ada stem cell, ada juga sekretum. Sekretum ini adalah suatu produk daripada stem cell yang dapat diberikan kepada pasien kita. Stem cell dan sekretum ini pada prinsipnya adalah membuat tubuh kita menjadi trying to be young again, to have the young cells. Berarti kalau misalnya sudah ada gangguan, kita berikan young cells, maka kita dengan harapan supaya metabolik yang ada di dalam tubuh kita menjadi baik kembali. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tetap harus lifestyle. Karena hanya dengan stem cell dan sekretum aja kita tidak bisa mudah kembali. Harus ada olahraganya, harus ada hidup sehatnya juga.
Baik, berarti stem cell ini menjadi solusi terbaik juga ya dok ya? Ya, salah satu daripada kesehatan. solusi Oke, kita salah satu daripada solusi ya. untuk bisa stay healthy seperti yang NH People dengarkan di podcast ini. Pasti semuanya pengen stay healthy. Oke, baik dok. Ini tentunya menarik, akan menjadi topik pembahasan di next podcast kita ya dok mengenai stem cell khususnya ya. Baik dokter, sekiranya ada yang mau disampaikan untuk NH People yang saat ini sedang menderita hipertensi dok? Oke, untuk semua yang NH People yang sudah menderita hipertensi, jangan berkecil hati, jangan terlalu banyak nonton sosial media yang salah, nonton aja podcast di NH People ini supaya tidak takut dan juga tidak meningkatkan tekanan darah yang ada di rumah. Dan untuk obat-obatan yang sudah dikonsumsi, mohon dicatat dengan baik, obat-obatannya adherensinya harus bagus, minum obatnya jam sekian harus diminum jam sekian, dan tidak pernah terlambat minum obat, dan selalu selalu pergi ke dokter untuk konsultasi saja. Karena terkadang konsultasi saja dapat membuat Anda sehat tanpa obat. Oke, luar biasa. Berarti konsultasi adalah salah satu kunci dok ya? Yes. Untuk bisa hidup sehat juga ya, selain juga lifestyle, konsultasi, dan juga opsi stem cell. Itu adalah sesuatu yang seru yang perlu dibahas di satu podcast sendiri mungkin. Luar biasa. Seru sekali ya. Ya, karena di NH People sudah ada tim stem cell kita, ada regenerative medicine yang dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa, yang sangat mumpuni dan expert dalam bidang stem cell. Salah satunya Dr. Amaranto. Amin. Oke, baik Dr. Amaranto, kita cukup sekian podcast kita kali ini karena kita akan nge-arrange untuk next podcast juga ya tentang stem cell. Baik, untuk NH People jangan lupa untuk ikutin kita terus, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel YouTube kita National Hospital, dan juga follow Instagram kita di National Hospital SBY. National Hospital Surabaya. Iya, kalau konten Dr. Amaranto ada di mana dok? Di @dramaranto. Dr. Amaranto. Yeah. Oke, jangan lupa follow juga ya, karena nanti kita kalau bikin konten selalu kolaborasi ya dok. Betul sekali, selalu kita kolaborate supaya bisa menjangkau orang lebih banyak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Akhir kata, bye. Bye.